Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Aziza dengan NIM 2023143649. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Oke, baiklah, di sini ada pengertian Islam. Dalam sebutan pertama, Islam adalah firman Tuhan yang menjelaskan syariat-syariatnya yang dimaksud sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, termasuk dalam nas teks suci, kemudian dihimpun dalam suhuf dan kitab suci Al-Quran, atau disebut dengan Al-Quranul Karim. Secara tegas, dalam dikatakan hanya Tuhanlah yang paling mengetahui seluruh maksud, arti, dan makna setiap firman-Nya. Oke, baiklah, di sini bagaimana membumikan Islam di Indonesia. 1. Menelusuri transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman wahyu di firman untuk memperpendek proses pembacaan terhadap alam. Apabila manusia diberi kesempatan untuk membaca dan memahami alam dengan segenap potensi nalar, rasa, dan jiwa yang memilikinya, ia akan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai jawaban final. Namun berkat wahyu, proses yang panjang dan perilaku tersebut dapat disingkat sedemikian rupa sehingga manusia tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan jawaban final kehidupan. Oke, 2. Menanyakan alasan perbedaan ekspresi dan praktik keagamaan. Terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, dua hal tersebut memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan perilaku sosial yang kemudian sering disebut sebagai jati diri orang Indonesia. Karakter tersebut mewarnai hampir semua aspek sosial masyarakat Indonesia, baik secara politik, ekonomi, ataupun sosial. Budaya model akulturasi budaya lokal dengan Islam ini sering dianggap sebagai penyebab munculnya karakter Islam di kalangan masyarakat Jawa, sehingga orang bahkan menilai para wali songo sebagai koin dal-dal. Wa'alam, Islam Indonesia anggap belum berhasil sepenuhnya untuk mengislamkan Jawa. Menjadi seorang muslim tidak seperti harus kehilangan identitas sebagai orang Indonesia. Identitas keislaman dan keindonesiaan hendaklah dapat menyatu menjadi karakter yang utuh dalam diri kita. 3. Mengali sumber historis, sosiologis, teologis, dan filosofis tentang pribumisasi Islam. Mengali sumber historis. 1. Apabila kita tengok sejarah perkembangan Islam di Indonesia, dakwah yang dilakukan oleh para dai yang membawa Islam di Indonesia selalu mempertimbangkan kearifan lokalisdon yang menjadi realitas kebudayaan dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman suku, budaya, adat istiadat mendorong keagamaan, ekspresi keislaman Indonesia. 2. Mengali sumber sosiologis. Dilihat dari strategi dakwah, para dai muslim berhasil melakukan pendekatan persuasif, kultural, dan politik terhadap penduduk Indonesia. Para dai yang tersebut menggunakan strategi pribumisasi sebagaimana telah disinggung di atas, hingga Islam masuk ke dalam jiwa bangsa Indonesia secara tidak sadari. Tampaknya para dai tersebut
lebih mementingkan substansi dibanding formula atau kemasan. 4. Membangun argumen tentang urgensi pribumisasi Islam pada kondisi saat dunia mulai mengarah kepada peradaban global atau keterbukaan, maka ajaran Islam perlu dirujuk untuk transformasikan nilai-nilai luhurnya sehingga dapat memunculkan sebuah pemahaman agama dan sikap keberagaman yang bebas dari fanatisme, sektarian, stereotip, radikal, dan spirit saling mengkafirkan antara sesama umat seagama atau antara umat yang berbeda agama. Oke, baik, di sini ada kesimpulan. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Kewajiban sebagai umat Islam untuk membumikan Islam sudah tertaran dalam berbagai hadis dan surat Al-Quran. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam membumikan Islam di Indonesia. Kebangkitan atau kemajuan umat Islam baik sendiri-sendiri maupun sama-sama sungguh sangat bergantung pada sejauh mana mereka berpedoman dan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran, aturan-aturan, etika-etika, dan norma-norma yang mencakup segala aspek dan segi hidup manusia dimanapun.